Pandemi COVID kan udah benar-benar berlalu ya. Sekarang orang nggak takut lagi sama sekali sama COVID. Dan satu hal yang kita belajar dari COVID adalah ternyata banyak dari kita yang bisa kok tetap produktif walaupun WFH. Coba lihat deh. Walaupun nggak untuk semua posisi dan industri ya, karena ada beberapa industri, ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa WFH gitu. Contoh misalnya pilot WFH tuh gimana? Nggak bisa. Tapi banyak dari kita produktivitasnya ternyata nggak turun. Dan justru sebaliknya. Untuk yang kita kerja di kota besar kayak di Jakarta, tapi tinggalnya di suburb, di Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang setiap hari commuting 3-5 jam untuk PP pulang pergi ke kantor. WFH itu justru bikin kita lebih produktif karena waktu traveling 3-5 jam itu bisa dipakai untuk kerja, satu, dan orang nggak exhausted secara physical dan mentally karena ngabisin waktu segitu lama di jalan. WFH ini juga sejalan banget sama mayoritas keinginan para pekerja terutama Gen Z. Karena sekarang kan Gen Z sering banget ya ngomongin soal mental health, soal work-life balance. Gue nggak ngomongin WFH doang, tapi ngomongin flexible working arrangement atau ngomongin work-life balance. Gue punya pengalaman kerja di perusahaan Australia, suatu saat global CEO kita datang ke Indonesia. Terus habis itu kita bikin company town hall. Semua orang ngumpul, terus habis itu ada sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya lugu, basic, tidak tendensius, tapi terus habis itu berkembang jadi sesuatu yang besar gitu ya. Pertanyaannya simple. Jadi dia nanya ke global CEO, apa sih yang lo lakuin di weekend lo? Terus si global CEO-nya juga jawabnya juga sebenarnya lugu aja, biasa aja, nggak ada tendensi, nggak ada apa-apa gitu ya. Dia bilang, ya gue kalau weekend itu spend time with family. Terus dia cerita dia sama sekali nggak nyentuh laptop. Dia juga hampir nggak buka WhatsApp di smartphone pas weekend gitu. Kalaupun dia buka, itu biasanya cuma WhatsApp dari saudara. Dan dia nggak ngerasa terganggu pekerjaannya karena nggak ada orang juga di kantor yang WA atau orang kantor yang WA dia selama weekend. Nah, banyak perusahaan di Eropa dan Australia dan mungkin juga bagian bumi yang lain termasuk New Zealand ya, yang mengharapkan kita kerja weekend, kerja overtime. Temen gue yang kerja di Eropa pun cerita gitu ya bahwa dia pernah diancam, gue SP lo ya, sama bosnya dibilang gitu. Kalau lo masih stay di kantor after office hour atau komunikasi soal kerjaan di weekend gitu. Mereka juga nggak bales email dan WA kalau lagi cuti. Beda banget sama perusahaan-perusahaan di Asia yang seolah-olah kerja lu tuh 24/7 gitu. Bahkan ketika lagi cuti pun lu harus tetap balas email dan sebagainya. Nggak dikit karyawan di Asia yang malah di SP dan dipecat ketika kerja weekend atau after office hour. Anyway, gue disclaimer dulu ya. Gue tipikal orang yang don't mind untuk balas WA di weekend. Bahkan lagi cuti pun gue nggak ada masalah. Tapi menurut gue hal ini kita harus pertimbangkan ya. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan di Eropa, Australia, New Zealand gitu ngelakuin itu? Karena ada hukumnya dan perusahaan bisa didenda besar ketika ada karyawan yang kerja overtime, termasuk lewat dari jam malam atau di weekend. Itu hak kita sebagai karyawan gitu ya. Analoginya gini, kalau lu punya warung bakmi, terus habis itu ada orang bilang, gue mau dong, gue beli borongan aja, satu porsi bakmi lu 20.000. Terus habis itu gue beli 40 piring dah ya selama sebulan, jadi gue bayar 800.000. Ini gue komit di awal. Tapi suatu saat begitu masuk bulan kedua, bulan ketiga, dia nggak ngambil 40 piring, dia ngambilnya 60 piring, tapi dia bayarnya tetap 800.000. Fair nggak? Kan enggak, kan udah dihitung per ininya berapa. Nah, sama juga dengan kerja sebenarnya. Gaji lu itu kan gaji 40 jam seminggu bahkan, yang kalau di total ya udahlah sebulan berapa, anggap aja pukul rata 160 jam. Nah, lu dapat gaji begitu. Ketika lu kerjanya lebih dari 160 jam, apalagi sampai 200 jam, 220 jam dan sebagainya, lu sebenarnya kayak lagi dirampok gitu. Jadi sebenarnya nggak fair. Contoh kedua adalah akhir tahun kemarin kalau nggak salah, gue baca berita tentang pemerintah Jepang bilang bahwa mulai April 2025 mereka akan terapin 4 hari kerja dalam seminggu. Dan ini berlaku awalnya untuk PNS dulu, nanti pelan-pelan baru di-extend ke pegawai swasta. Yang ketiga adalah Spotify. Sama, akhir tahun lalu itu muncul, gue lihat billboardnya Spotify di Amsterdam. Dia bilang, kalau nggak salah ya tulisannya, our staff is not a child, will continue work from home. Headline-nya positif provokatif buat gue ya. Mereka anggap karyawan mereka bukan anak kecil yang nggak tahu tanggung jawab, yang harus dijagain terus gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, WFH aja. Nah, flexible working arrangement memang udah jadi budaya untuk beberapa perusahaan yang modelnya macam-macam. Ada yang punya jatah beberapa hari untuk work from home dalam seminggu atau sebulan. Ada yang bener-bener bebas, terserah lo kapan mau kantor, kapan mau enggak, terserah. Gue sediain kantor, yang penting kerjaan beres. Banyak pengusaha, banyak leader yang khawatir, aduh WFH ini atau flexible working arrangement ini akan nurunin produktivitas gitu. Dan udah banyak studinya, udah banyak bukunya bahwa ternyata ini enggak, dengan beberapa kondisi. Nah, kita ngomongin benefitnya dulu. Benefitnya apa sih dengan hal-hal semacam ini? Yang pertama adalah ngirit. Flexible working arrangement ini ngirit bukan cuma untuk pengusaha, tapi juga untuk karyawan. Buat pengusaha udah pasti lo ngirit bukan cuma office space-nya ya, karena lo nggak perlu sediain full. Lo mungkin cuma perlu sediain sepertiga, karena kemungkinan besar nggak lebih dari sepertiga orang yang masuk barengan. Lo juga ngirit air minum yang harus lo sediain di kantor, karena ya nggak semua tim masuk ke kantor. Listriknya juga, internet, dan lain sebagainya. Buat karyawan udah pasti. Satu, walaupun ya lo jadi ada pengeluaran internet, tapi orang sekarang di rumah udah ada kuota internet lah, jadi harusnya nggak ada masalah. Jadi sebagian besar nggak ada biaya tambahan lah di internet. Ngiritnya apa? Satu, biaya transport, perjalanan
perjalanan ke kantor. Yang kedua adalah biaya makan. Walaupun lu juga makan dong di rumah, tapi makan di rumah itu lebih murah dibanding lu makan di luar. Benefit yang kedua adalah daya tarik. Perusahaan yang nerapin flexible working hour itu punya daya tarik lebih dibanding perusahaan yang nggak nerapin, dan itu ngebantu perusahaan untuk bisa dapat talent-talent bagus. Karena talent-talent bagus ya, gue bagus ya, lu punya penawaran apa? Salah satunya adalah ini. Yang ketiga adalah recharge. Pernah nggak lu bosan sama pasangan lo? Pasti ada yang pernah. Atau kalaupun nggak bosen, tapi intensity perasaannya udah seolah-olah memudar gitu ya. Secara eksplisit lo udah nggak begitu lagi lah. Makanya yang sering kejadian kan gini, waktu PDKT romantis luar biasa, pengorbanannya gila-gilaan, hujan badai kulalui lah. Begitu 1 bulan pacaran, bahkan lebih intens dari PDKT. Apa aja dikasih, teleponan aja nggak mau tutup duluan, udah kamu aja yang tutup duluan. Begitu 3 tahun pacaran, masih romantis, tapi udah nggak gombal. Gombalnya udah mulai tipis, udah lebih realistis. Terus habis itu nikah, 1 bulan nikah, wah lagi hot-hotnya, kerja pulang tego terus. Pokoknya bawanya pengen pulang terus untuk sekedar makan bareng doang. Begitu 5 tahun nikah, sayang-sayangannya udah mulai berkurang, gombal udah sama sekali nggak ada, mungkin nanti tinggal dikit banget, berantem mulai nambah, dan sesekali udah nggak ada yang mau ngalah. Begitu 20 tahun nikah, jangankan gombal, kata-kata manis udah jadi enak buat, kok lu gitu amat sih, lu lagi pengen apa sih? Berantem makin banyak, makin besar, atau malah didiemin aja, udahlah cuekin aja lah, capek lah. Kenapa itu terjadi? Karena manusia beradaptasi. Apapun yang kita terima, mau itu menyenangkan, mau itu menyakitkan, pelan-pelan jadi nggak sebegitu menyenangkan lagi, jadi tidak sebegitu menyakitkan lagi. Flexible working arrangement itu juga bisa bantu ngatasin ini gitu loh. Jadi ketika lu bekerja, kalau lu suka, ya lu suka, tapi nanti lama-lama lu tidak menghargai itu lagi. Makanya lu perlu break. Break yang besar itu bisa cuti gitu ya, tapi ada mikro break itu flexible working arrangement. Kadang-kadang lu ke kantor, kadang-kadang lu di rumah, dan lain sebagainya. Dan itu nge-recharge lu sekaligus ngebantu naikin kreativitas. Karena ketika kita punya rutinitas yang sama, rutinitas itu kan musuhnya kreativitas. Jadi kreativitas lu nggak akan kebangun ketika lu hidup dengan rutinitas gitu. Maka dari itu ini bisa ngebantu banget gitu. Orang jadi bisa balik dengan lebih refresh. Sama kayak pasangan yang udah nikah lama, terus pisah aja berapa bulan. Pisah bukan karena pisah berantem ya, pisah karena waduh gue harus tugas luar kota sebulan di sana gitu ya. Begitu balik jadi lebih hot lagi. Benefit selanjutnya lagi adalah di-bias, menghilangkan bias. Pernah nggak kepikir, kan ada profesi proofreader. Kenapa sih butuh proofreader untuk yang kerjaannya adalah ngecekin tulisan si penulis ini? Bukankah ini pemborosan? Biarin aja yang nulis suruh ngecek, kan harusnya gitu ya. Karena manusia tuh punya bias. Mekanismenya gini. Udah tau lah ya, gue udah pernah bahas bahwa manusia tuh punya 2 mode berpikir, pilot sama autopilot. Yang autopilot itu hemat energi, cepet, effortless, dan sebagainya, sehingga otak manusia akan selalu ngedorong kita untuk pakainya autopilot aja ya. Sayangnya autopilot ini cuma bisa jalan ketika kita udah punya database, udah terbiasa, maka autopilotnya jalan. Anggap aja penulis buku. Ketika dia nulis buku, nulis, semakin dia menulis, autopilotnya jalan. Dan autopilot itu nggak sempurna, sehingga typonya mulai masuk, tata bahasanya mulai, biasnya dia, perspektifnya dia aja yang ada di kepalanya dia, tapi ketika dibaca orang belum tentu. Maka dari itu, proofreader ini tugasnya adalah tadi untuk memverifikasi, bukan cuma sekedar typo, tapi juga untuk ngelihat tata bahasanya bisa dicerna nggak sama orang yang punya perspektif lain dibanding dia yang nulis. Fungsi lain untuk menghilangkan bias untuk proofreader ini adalah ya tinggalin aja dulu tulisannya, terus habis itu ya udah lo break dulu dalam waktu yang beberapa hari atau beberapa minggu, begitu balik lagi lo punya perspektif yang fresh. Jadi sama kayak brainstorming. Ketika lo brainstorming, lo kan konsen banget, yuk ngulik yuk, nih idenya ada apa gitu. Seringkali lo mentok. Ketika lo break dulu, terus lo ngerjain yang lain, lo nggak mikirin itu, terus habis lo balik lagi lo punya perspektif yang bagus. Kalau emang ide lo bagus, biasanya lo akan tetap suka. Tapi menariknya adalah ketika kemarin lo bias dan ini lo udah di bias gitu ya, terus habis itu lo akan ngeliat, kok ternyata idenya nggak sebagus yang kemarin gue pikirin ya, ternyata ide ini nggak oke-oke banget. Atau sebaliknya, ternyata ide ini jauh lebih menarik dari yang kemarin gue pikirin. Flexible working arrangement ini kasih kesempatan untuk kita bisa di bias dengan lebih luas. Jadi produktivitas akan naik. Selanjutnya benefit lagi adalah sense of ownership. Manusia itu kan punya prinsip reciprocity. Lo baik gue baik, lo jahat gue jahat. Flexible working arrangement ini kan seringkali diartikan sama otaknya karyawan ini sebagai kepercayaan. Oh, gue dipercaya nih. Kalau gue dipercaya, maka gue akan membalas kepercayaan ini. Makanya sense of ownership-nya itu relatif lebih bagus karena aduh gue dipercaya. Jadi gue harus accountable untuk ini. Flexible working arrangement ini kan juga sebenarnya bisa ditangkap juga sebagai bentuk nyata dari bos gue nggak perhitungan. Maka dari itu ya gue juga nggak perhitungan lah ke dia. Jadi ya gue akan deliver the best. Kalaupun gue harus kerja over ya gue kerja over. Dan buktinya banyak, berbagai studi nunjukin bahwa trust meningkatkan sense of ownership, sama kayak seorang manajer yang dipromot jadi direktur. Awalnya anggap aja dia manajer marketing, sampingnya peersnya dia adalah manajer sales. Maka yang dipikirin adalah ya tim marketing aja. Dia bisa egois terhadap tim sales gitu karena bukan tim gue. Tapi begitu suatu saat dia jadi direktur komersial yang membawahi manajer marketing dan manajer sales, dia akan pegang itu karena dia dikasih kepercayaan untuk pegang ini. Buat dia ini porsi gue, maka gue akan jagain. Kalau ini bukan porsi gue, ngapain gue jagain? Maka dari itu sense of ownership akan terbangun dengan flexible working arrangement karena itu tadi, lu udah dipercaya, masa lu nggak balas sih gitu. So kesimpulannya kalau dilakuin dengan benar ya, si flexible working arrangement ini risiko terhadap penurunan produktivitas itu sebenarnya bisa di-manage. Sementara potensi untuk bisa dapat benefit itu justru makin kebuka. Pertanyaannya adalah apa benar semua
semua perusahaan bisa begini dan gimana supaya perusahaan bisa nerapin ini. Yang pertama adalah dari manajemen dulu. Yang pertama rekrutmen yang bagus. Jadi realistis saja, nggak semua orang punya value yang sama. Selalu ada yang standarnya rendah. Value-nya sebenarnya bagus, cuma standar dia rendah. Sehingga ketika standar lebih rendah dari perusahaan, sulit gitu. Begitu dikasih flexible working arrangement, ya dia delivernya dengan standarnya dia. Jadi nggak ke-deliver. Belum lagi ada orang yang integritasnya buruk. Value-nya bagus, tapi ya udah dipercaya, dia nggak reciprocity, dia nggak balas dengan memanfaatkan kepercayaan itu secara positif gitu, dengan bayar kepercayaan itu dengan positif. Maka dari itu, perusahaan harus punya sistem rekrutmen yang bagus. Selain untuk bisa detect kompetensi, juga bisa detect value dan integritinya gimana. Dan balik lagi ya, jangan salah perspektif. Nggak dikit manajemen perusahaan buang badan ketika timnya nggak ready, terus dia bilang, aduh nggak bisa lah flexible working arrangement di sini, staff gue jelek-jelek, nggak oke-oke, seolah-olah itu salahnya staff. Padahal balik lagi, yang hire kan elu, yang training elu, yang bisa kasih punishment kan elu gitu kan, sebagai manajemen, sebagai leader. Jadi kalau lo bilang nggak bisa gara-gara staffnya nggak oke, sebenarnya lo lagi mencoreng muka sendiri, artinya lo nggak kompeten untuk bisa bantuin tim lo untuk yuk kita bisa lebih maju, kita bisa punya orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah accountability system. Namanya manusia kadang-kadang suka nggak konsisten, apalagi kalau godaannya banyak. Terus bisa juga dia sebenarnya overstretch ketika dia melakukan sesuatu yang dia expect. Jadi dia nggak ngerasa nyaman. Awalnya oke, begitu meleng dikit, balik lagi ke standar lama yang rendah. Perusahaan bisa kasih bantuan buat mereka dengan bikin accountability system yang bagus, bikin mekanisme supaya karyawan itu punya pagernya. Lo nabrak pagar nih kalau lo performnya begini, kan gue udah kasih kepercayaan ke lo dengan flexible working arrangement, kok begini sih. Nah ketika sistem itu ada, akhirnya kita bantuin mereka. Dan lagi-lagi kalau manajemen bilang, wah di sini mah nggak bisa, balik lagi, lo lagi mencoreng muka lo sendiri gitu. Jangan-jangan mereka nggak bikin sistem ini, sehingga tuh sebetulnya yang nyalain adalah staffnya nggak oke nih, staff gue sih nggak standarnya segitulah. Padahal lu aja nggak kasih sistem supaya mereka tetap jalan di track yang benar. Jadi terus ya kita cuci tangan, lempar badan ke karyawan. Yang ketiga yang juga penting adalah build belief, dan buat gue ini sebenarnya yang paling penting ya. Rekrut karyawan udah bagus, sistemnya ada, tapi karyawannya nggak dibangun beliefnya. Leader kerjanya kan bukan cuma taruh target terus nyampe ya, nggak bisa begitu. Tapi lu juga harus bangun belief kenapa ini make sense untuk dikejar dan kenapa ini make sense untuk dicapai. Caranya ya manajemen harus pindahin isi kepala lu ke dalam dia, bahwa ini lo yang gue lihat, ini lo yang gue pikirin lo. Bikin dia kayak oh iya ya, make sense juga ya. Bukan memaksakan, tapi bener-bener mindahin ke sana dengan cara apapun, nunjukin logisnya, sehingga beliefnya juga ketanam di sana. Ketika beliefnya ketanam, maka manajemen juga nggak perlu khawatir, nggak perlu micromanage, nggak perlu tongrongin, karena mereka akan jalan sendiri. Terakhir yang juga nggak kalah penting dari sisi manajemen ya adalah empowerment. Pada akhirnya manajemen harus berani kasih empowerment ke karyawan, dipercaya, diberi wewenang, bukan cuma kasih tanggung jawab gitu ya. Dengan begitu tim bisa jalan dengan leluasa untuk capai visi yang sama. Ingat, orang bagus nggak suka cuma jadi robot. Kalau lu nggak berani empower orang, antara lu salah hire orang, ternyata dia bukan orang yang bagus. Karena orang bagus tuh nggak suka cuma jadi pesuruh, dia juga pengen punya mainan sendiri. Atau bisa juga orangnya sebenarnya bagus, elunya yang salah, lu memperlakukan orang salah, nanti akan kelihatan berapa lama dia stay di sana. Kalau dia nggak lama, jangan-jangan lu yang salah. Jadi analoginya kayak lu ngajarin anak main sepeda, kalau lu pegangin terus ya kapan dia bisa main sepeda? Sesekali harus dilepas. Mungkin oleng, mungkin jatuh, tapi dari situ sama-sama belajar dan akhirnya kita jadi bisa. Nggak bisa kita megangin terus dan berharap smooth terus, akhirnya ya lo nggak bisa lepas dan akhirnya ya terus dipegangin. Flexible working arrangement juga begitu, lo harus empower dia untuk percaya, supaya terus habis itu bisa sama-sama terbangun. Awalnya oleng, tapi habis itu kita align, lama-lama diperbaiki. Gimana dengan dari sisi karyawan? Dari sisi karyawan ya sesimpel lo harus tahu diri aja. Kalau lo dikasih kepercayaan ya jangan di-abuse, manfaatin dengan baik, selalu lihat hasil akhirnya. Kalau lo abuse, lo dikasih waktu kerja yang fleksibel terus habis itu lo malah main-main, lo nggak deliver sesuai ekspektasi, ya akhirnya ya lo dipanis atau bahkan ininya dicabut. Jadi dua-duanya harus saling mendukung, tapi gue harus bilang bahwa manajemen itu punya peran yang luar biasa besar untuk beresin ini.